Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan siapapun yang meniti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Insyaallah taala pada pekan ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan atau tadarus kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-21 ya. Yang ke-21 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudhunahu?" Ayat yang ke-20 ya. "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina." Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa yang nyata? Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lainnya sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Ayat yang mulia pada ayat yang ke-20 di surah An-Nisa ini yang menjadi bagian daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau memberikan penjelasan di dalam ayat ini, bahwa jika salah seorang di antara kalian kaum muslimin ingin menceraikan istrinya dan menggantinya dengan wanita yang lain, maka dia tidak boleh mengambil kembali mahar yang pernah diberikannya di masa yang lalu sedikit pun, sekalipun mahar itu dalam ukuran qintar. Qintar itu jumlah yang banyak, jumlah yang besar dari harta yang diberikan kepada mereka. Melalui ayat ini juga relevan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul halal ilallahi at-talaq." Tidak dinafikan bahwa
yang namanya perpisahan atau perceraian itu hal yang halal dalam Islam. Diperbolehkan, ya tentunya dengan melewati beberapa fase terlebih dahulu ya. Tidak mungkin ada sepasang suami istri tiba-tiba bercerai, kecuali mungkin kena guna-guna barangkali ya. Tapi kalau normal rasanya tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang mungkin terjadi di antara mereka, masalah yang mungkin begitu besar ya. Apalagi di akhir ini, di zaman kita ini kan marak misalnya judi online atau mungkin pinjaman online, akhirnya membuat suami yang kecanduan ya judi online ini akhirnya apa? Dia akan menimbulkan banyak masalah dalam keluarganya, apalagi dia sebagai kepala rumah tangga. Yang online ini luar biasa, ada judi online, ada pinjaman online, ada game online. Yang bagus itu cuman kuliah online aja ya. Jadi salah satu orang yang paling susah dinasihati itu orang yang kecanduan judi online ya. Ini akan menimbulkan masalah yang besar sampai kepada tingkat perceraian. Namanya judi itu kan memberikan angan-angan kosong kepada orang yang melakukannya, karena dia anggap menaruh harapan di situ mungkin akan ada rezeki macam apa tadi judi. Dia main lagi, kalah lagi, main lagi, begitu mencoba sampai dia apa? Numpuk hutangnya mungkin puluhan juta, ratusan juta, ya pasti. Karena memang salah satu penyebab perceraian paling besar di Indonesia itu banyak dalam masalah ekonomi ya. Nah, untuk masalah ini kemudian Allah tidak mengharamkan namanya at-thalaq. Allah membolehkan itu dengan tadi catatan-catatan tertentu dan syarat-syarat yang diterima oleh syarat. Dengan demikian pun Allah memberikan peraturan. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan tadi, jika ada yang ingin berpisah, menceraikan istrinya, karena yang namanya tolak itu kan berasal dari suami bukan dari istri. Kalau dari istri kan namanya khulu' ya, minta diceraikan. Fala ta'khudhu minhu syai'an, jangan sekali-kali mengambil kembali dari seorang istri atau mungkin kalau mantan istrinya, jangan diambil kembali mahar yang pernah dia berikan kepada istri atau mantan istrinya itu. Bahkan Allah memberikan teguran dengan teguran atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina, apakah dia akan mengambil mahar tersebut dengan paksaan dalam bentuk tuduhan yang bohong, tuduhan yang dusta. Di dalam masalah qinthar ini terdapat dalil dibolehkannya, kata Ibnu Katsir, dibolehkannya mahar dengan harta yang banyak. Jadi bukan hal yang wajib sehingga memberatkan mereka yang akan menikah. Tapi kalau persoalan boleh atau tidak boleh dalam hukum fikih, ya boleh-boleh saja mahar dengan sebanyak apapun selama dia mampu. Artinya tidak mematok harus sekian kemudian dalam bentuk ini, tidak ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah persoalannya boleh atau tidak boleh, maka diperbolehkan saja. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'alaan dulu memang pernah melarang mahar yang banyak,
kemudian beliau menarik kembali larangannya itu, ya. Karena memang sejak zaman itu, sejak zaman Nabi, para sahabat, ya, dari kalangan para sahabat ada memang orang-orang yang mampu memberikan mahar yang banyak. Nabi saja memberikan mahar dianggap kecil pada saat itu 100 ekor unta, ya. Itu dianggap sederhana di zaman itu, ya. Dikiaskan dengan kebiasaan di setiap daerah atau mungkin kemampuan dari masing-masing calon mempelai pria, maka dibolehkan saja untuk memberikan mahar yang besar. Al-Imam Ahmad berkata, dikabarkan kepadaku dari Abu Al-Aufa As-Sulami yang berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita, karena seandainya mahar itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk melakukannya daripada kalian. Padahal beliau tidak memberikan mahar kepada istri-istrinya atau untuk anak-anak putrinya lebih dari 12 uqiyah. Dan bahwasanya seseorang di antara akan diuji dengan mahar istrinya hingga timbul permusuhan dalam dirinya terhadap istrinya, sehingga dia mengatakan kepadanya, aku telah dibebani kesulitan yang berat untuk maharmu berupa kantong air dari kulit. Ya, ini sebenarnya memberikan kepada kita wejangan, ya, dari Umar bin Khattab, bahwa masalah itu pasti akan terjadi kelak di hari kemudian. Jangan sampai kemudian hal ini diungkit-ungkit oleh suaminya ketika sudah resmi menjadi pasangan. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih paham tentang manusia dari manusia itu sendiri. Lebih mengerti kondisi manusia daripada manusia itu sendiri. Ya, terkadang ketika atau sebelum mereka menjadi pasangan yang sah misalnya, entah karena tidak enak, entah karena canggung atau apa, semuanya diiyakan, ya, diterima, diiyakan dan disanggupi. Ketika sudah resmi menjadi pasangan suami istri, diungkit-ungkit, kemudian disebut-sebut dan sebagainya. Akhirnya apa? Timbul masalah di antara mereka. Kalau sudah timbul masalah yang tidak terkendali, banyak hal yang dimungkinkan terjadi, keburukan-keburukan yang dimungkinkan terjadi, ya, pembunuhan lah, ya, apalagi pertengkaran tidak bisa dihindarkan. Naudzubillah, tadi kalau sampai pada tingkatan pembunuhan, dan itu terjadi di zaman sekarang, ya, tidak sedikit istri dibunuh suaminya atau mantan istri dibunuh mantan suaminya, dan itu semua kan terjadi di antaranya adalah karena masalah harta, masalah ekonomi, masalah ekonomi yang kemudian menyebabkan mereka gelap mata untuk melakukan tindakan-tindakan yang sudah jelas diharamkan oleh agama. Islam datang memberikan solusi kepada kita dalam masalah mahar, tidak terlalu besar, ya. Di dalam hal ketika mereka menemukan ketidaksesuaian antara mereka, jalan terakhir adalah perceraian, jalan terakhir adalah at-tolak, ya dibolehkan, silakan saja. Jangan sampai karena ada masalah-masalah yang timbul di antara mereka, akhirnya apa? Menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan. Allah sudah memberikan solusi, Islam sudah memberikan jalan keluar, yaitu at-tolak, bercerai. Meskipun ini
salah satu saran jalan paling terakhir lah. Jalan paling terakhir. Kalau masih bisa diperbaiki, maka lebih baik diperbaiki. Berumah tangga itu kan ada yang mengibaratkan seperti orang membuat jembatan ya. Orang membuat jembatan itu kan terdiri dari banyak hal, ada baut-baut kecil, ada yang besar. Jembatan itu kan terdiri dari potongan-potongan besi, baja yang tadinya terpisah kemudian disusun menjadi jalan yang kokoh, penghubung antara dua bibir sungai yang kokoh. Mungkin saja suatu ketika ada orang yang melepas bautnya, ya, mungkin mulai usang, tergerus air karena faktor usia. Mungkin saja di tengah perjalanan rumah tangga itu ada hal-hal yang datang, baik itu dari internal pasangan itu atau dari eksternal. Maka yang diberikan kepada kita misalnya adalah al-islah bainahuma. Tidak langsung kepada membolehkan at-talaq, tetapi al-islah dulu. Berikan perbaikan atau dalam istilah hukum itu mediasi. Ya, dimediasi dulu, diajak ketemu, dibicarakan. Makanya di pengadilan agama itu ada ruangan khusus biasanya sebelum masuk ke pengadilan ya. Mereka dipanggil dua-duanya itu. Di ruangan khusus ada seorang penyuluh agama, dimediasi terlebih dahulu bagaimana jalan terbaiknya. Kalau sudah mentok buntu masing-masing, tidak ada yang mau memberikan solusi dalam pertengkaran sama-sama tinggi, ya sudah masuk ke pengadilan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan untuk memberikan solusi dalam masalah ini, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimana mungkin kalian akan mengambilnya kembali mahar yang telah diberikan kepada istrimu itu, padahal sebagian kamu telah bergaul, telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Artinya kan di dalam akad yang agung, dalam akad yang suci, ketika seorang suami itu mengatakan, menjawab qabulnya dengan qabiltu, aku terima. Ini bukan sekedar ucapan aku terima begitu saja, tetapi aku terima dengan segala kondisinya, bagaimanapun kondisinya. Aku terima dengan dirinya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Aku terima dia sebagai orang yang wajib dinafkahi oleh dirinya. Aku terima dengan segala kekurangannya. Aku terima dengan semua hal yang mungkin akan dia hadapi. Tidak sekedar aku terima begitu saja, tapi dengan banyak konsekuensi. Setelah seorang wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku dan seterusnya begitu, dan seorang pria mengatakan aku terima dan seterusnya, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan, ada yang harus diperhatikan. Dan seketika itu kewajiban untuk menafkahi anak perempuan itu sudah jatuh pindah ke tangan suaminya. Segala keburukan ditanggung oleh suaminya. Masa sudah begitu kemudian ta'khudunahu buhtanan wa itsman mubina, kalian akan mengambilnya kembali. Imam Ibnu Katsir mengatakan, bagaimana kalian mengambil mahar istri padahal kamu telah menggaulinya, dia pun telah menggaulimu? Ya. Artinya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua umat Islam, ya, di dalam hal berkeluarga, dalam hal berumah tangga, Allah ingin menciptakan
keluarga yang baik. Jadi ini ayat yang ke-21-nya ini salah satu ayat yang bersifat solutif ya, memberikan solusi, mengingat kembali akan bagaimana janji yang telah diterima oleh seorang suami itu. Betapa jahatnya kalau seorang laki-laki ya kemudian mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya, padahal masing-masing sudah saling merasakan antara keduanya. Di dalam sebuah hadis dalam kitab As-Sahihaini Al-Bukhari wa Muslim tercantum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suami istri yang saling melaknat setelah selesai dari laknatnya. Ya, ini salah satu kebiasaan orang Arab dulu ya, melaknat itu salah satu yang terjadi. Kayaknya baru-baru ini di mana saya lihat itu ya, ada istri yang melaknat, menyumpahi suaminya ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allahu ya'lam anna ahadukuma kadhibun fahal minkuma taibun. Qalaha thalathan. Qala ar-rajulu ya Rasulullah ma li, yani ma asdaquha. Qala la mala laka in kunta sadaqta fa huwa bima istahlalta min farjiha wa in kunta kadzabta 'alaiha fa huwa ab'ad laka minha. Allah Maha mengetahui bahwa salah seorang dari kalian adalah pendusta. Maka adakah di antara kalian yang bertaubat? Beliau ucapkan hal itu sebanyak 3 kali. Maka si suami berkata, ya Rasulullah, bagaimana keadaan hartaku? Ya, yakni mahar yang telah aku berikan kepadanya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak berhak harta ini untukmu. Jika engkau benar dalam hal ini, maka harta itu adalah untuk apa yang telah engkau halalkan dari farjinya, dari kemaluannya. Dan jika engkau dusta terhadapnya, maka harta itu lebih jauh lagi darimu dan lebih dekat kepadanya. Ini nampaknya kalau kita lihat dalam perspektif sosiologisnya, hadis ini memang keluar karena permasalahan pertengkaran antara suami istri. Ya, di zaman itu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pertengkaran, perceraian antara suami istri memang sudah juga terjadi, bahkan mungkin lebih dahsyat pada saat itu ya. Suami ingin mengambil harta kembali, ya, atau mungkin ada juga yang ringan tangan dari mereka ya, suka mukul dan sebagainya. Rupanya laki-laki ini dalam hadis ini bersama istrinya ini saling melaknat sudah sampai pada puncak permasalahannya barangkali, tapi dia tidak dijelaskan di sini permasalahannya apa. Tapi yang jelas dari pasangan ini sudah muncul masalah yang besar sehingga antara suami dan istrinya sudah saling melaknat, dan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki mempermasalahkan mas kawin yang telah diberikan, entah mungkin karena besar, ya, sudah memberikan mahar 2 miliar misalnya, atau mungkin dengan jumlah yang besar. Maka Rasul mengatakan, in kunta sadaqta fahuwa bimastahlalta min farjiha. Tidak ada hak bagimu dalam masalah ini. Kalau memang itu engkau adalah benar, maka hartamu itu, kata Nabi, adalah untuk apa yang telah engkau halalkan. Kalian itu telah berhubungan sebagai suami istri, maka harta itu anggaplah sebagai muqabil, ya, sebagai kebaikan daripada apa yang telah kalian perbuat di antara kalian ini. Ya. Kalaupun engkau berdosa, maka lebih jauh lagi. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan kepada kita kaum muslimin secara umum melalui hadis yang mulia ini bahwa memang tidak sepatutnya seorang laki-laki atau mantan suami itu untuk melakukan sikap tindakan yang dapat membuat dia sakit
atau mungkin menghinakan seorang wanita. Lagi-lagi dalam beberapa ayat ini Allah menurunkan ayat tersebut untuk memuliakan seorang wanita, memuliakan seorang wanita muslimah. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi dia sebagai istri. Dari sisi dia sebagai istri, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya jaminan kemuliaan bagi mereka. Dalam hal sudah bercerai pun mereka tidak boleh diganggu dalam masalah harta. Di dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya dari Nadrah ibn Abi Nadrah bahwa dia mengawini seorang gadis pingitan dan ternyata ia sedang hamil karena zina. Ya. Maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya, lalu beliau menetapkan mahar untuk wanita itu. Keduanya dipisahkan atau diceraikan, dan beliau memerintahkan agar wanita itu dijalad atau dicambuk, dan beliau bersabda, al-waladu 'abdun laka was-sadaqu fi muqabalatil bud'i. Anak menjadi abdimu, sedangkan mahar adalah berkenaan dengan bertemunya kemaluan. Nah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada sahabat atau Nadrah bin Abi Nadrah ini dalam hal pernikahannya dengan seorang perempuan yang telah hamil di luar zina. Oleh karena itu Allah berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Dalam hal seperti ini saja Allah tidak membolehkan, Rasul melarang untuk mengambil kembali maharnya. Ini kan kisahnya Nadrah ini melamar perempuan, seorang gadis. Dia tidak tahu kalau dia sudah hamil duluan. Ya. Akhirnya dia mengadulah kepada Nabi. Ya, Nabi mengatakan, anak ini yang ada dalam perut ini bukan anakmu, tapi dia menjadi abdimu. Ya, katakan kalau bahasa kita budak lah ya. Sedangkan mahar as-sadaq atau mahar yang telah engkau berikan itu sebagai pengganti ya ketika engkau nanti menikah, melanjutkan pernikahan dengan wanita itu. Jadi dalam hukum fikihnya ya ketika hal yang terjadi dipisahkan dan dia boleh menikah lagi setelah anaknya lahir. Allahu a'lam bishawab. Ada beberapa perselisihan dari dalam fikih ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Nah, di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, Al-Imam Mujahid dan juga Sa'id bin Zubair, bahwa yang dimaksud dengan akad yang kuat adalah ketika seorang perempuan itu telah diserahkan oleh walinya kepada seorang pria calon suaminya, dan kemudian calon suami sudah mengatakan tadi qabil itu sudah terima. Yang mempertahankannya dengan ma'ruf dan atau melepasnya dengan ihsan. Ini luar biasa dalam Islam itu ya. Jadi kalau mau tetap bersama-sama, ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Cara yang baik dalam ayat sebelumnya itu kita sudah jelaskan dalam sebuah hadis. Ini hanya salah satunya saja ya. An tut'imaha idza tu'imta wa taqsuha idza tasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbi wa la tahjur illa fil bait. Salah satu penafsiran tentang ashiruhunna bil ma'ruf itu, engkau beri makan ketika engkau beri dia makan ketika engkau makan, kau beri dia pakaian ketika kau berpakaian. Jangan engkau jelek-jelekan dia, jangan engkau pukul wajahnya, jangan engkau diamkan kecuali di rumah saja.
Itu bentuk al-mu'asyarah bil ma'ruf. Lebih dari itu, maka setiap yang ma'ruf, setiap yang dianggap ma'ruf di suatu daerah, di suatu kondisi, maka itu merupakan ma'ruf dalam hal pergaulan, perkataan, sikap, ya, semuanya yang dikategorikan ma'ruf pada suatu daerah, pada suatu kampung, pada suatu kebiasaan, maka diambil sebagai yang ma'ruf, bagian daripada al-mu'asyarah kepada mereka. Jika ingin melepasnya, ya, maka lepaslah dengan ihsan. Ada kata-kata ihsan di sini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Abbas tadi. Lepaslah dengan baik. Lepas dengan baik itu salah satunya tadi dalam ayat ini, fala ta'khudunahu buhtanan. Salah satu gambaran menceraikan, melepaskan dengan cara yang baik itu tidak mengambil kembali maharnya sebanyak apapun yang telah diberikan kepada mantan istrinya. Itu adalah al-ihsan dalam tolak. Jadi agama kita itu mengangkat namanya al-ihsan dalam segala hal. Dalam dakwah misalnya ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kata Allah, ajaklah manusia itu dengan hikmah, dakwahi mereka dengan hikmah. Yang kedua, kalau tidak maka dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu tanpa diberi dengan celaan, cacian, makian. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdebat, debat dengan cara yang hasanah, ahsan, dengan cara yang baik. Mendebat dengan cara yang baik sama, ya, tanpa memojokkan, tanpa mencela, bukan politik belah bambu, menginjak untuk naik sendirian, tidak. Ya, dalam hal membunuh, Nabi sudah mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah mensyariatkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Jika kau membunuh, ya, bunuh dengan cara yang baik. Dalam hal qisas, Islam sudah memberikan contoh dengan cara memangkas lehernya, ya. Memangkas itu akan lebih cepat menghilangkan ruhnya. Dalam masalah percayaan juga sama. Lepaskan dengan cara yang baik, dengan tidak mengungkit keburukannya. Karena kalau mengungkit keburukan, siapa di antara pasangan istri suami yang tidak punya keburukan? Semuanya punya keburukan. Bahkan seorang tabi'in pernah mengatakan, andaikan dosa itu punya bau, maka tidak akan ada orang yang mau dekat dengan kita saking banyaknya dosa kita. Jadi persoalan dengan masalah ini, ya, melepaskan mereka dengan ihsan, ya, tidak mengambil kembali maharnya, tidak terjadi pertengkaran yang saling memojokkan dan menjelekkan, karena masing-masing pasangan punya kekurangan. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas tentang ayat ini, menjadikan mereka istri-istri kalian dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kalau mau nikah itu syahadat dulu, ya. Kemudian habis itu diterima, ya, ada ijab, ada qabul. Nah, dikabullah oleh suaminya. Yang tadi kita katakan ketika sudah mengatakan qabil itu bukan sekedar qabil itu anaknya saja, tapi qabil itu dengan segala konsekuensinya, dengan segala kekurangan yang dia temukan. Karena biasa sebagian mereka yang masih melalui pacaran barangkali, itu kan yang kelihatannya baik-baiknya saja, ya, selalu kelihatan baik. Ketika sudah bertemu resmi, ya, itu sudah muncul aslinya. Ya, mulai tahu dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Maka qabil itu dengan segala keadaannya. Nah, ketika sudah demikian, maka kata beliau,
ya, dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian telah menghalalkan farji mereka dengan menyatakan kalimat Allah, karena sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kalimat Allah di sini adalah bacaan syahadat dalam khutbah nikah itu. Ya. Bacaan syahadat dalam khutbah nikah. Jadi pernikahan itu besar, mulia dan agung bukan karena maharnya yang banyak, bukan karena tamu undangannya yang membeludak, bukan karena saksinya bukan karena saksinya seorang pejabat, bukan, tapi menghalalkan yang tadinya haram menjadi halal. Ya, itu sebabnya kenapa pernikahan itu menjadi hal yang agung dan yang begitu mulia. Di dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah tentang khutbah haji wada, bahwa saat itu Nabi mengatakan, "Wastausu bin nisa'i khairan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Berwasiatlah dengan kebaikan untuk para wanita, karena kalian mengambil atau memperistri mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan kemaluan mereka juga dengan kalimat Allah. Nah, ini ayat yang memberikan kepada kita petunjuk bagi kaum muslimin dalam hal berumah tangga, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ini hadis juga termasuk salah satu yang masuk ke dalam ranah mediasi ketika terjadi masalah di antara mereka. Diingatkan, disadarkan, dinasihati, ya, bahwa dulu kalian saling menerima akan kekurangan, ya, dan khususnya untuk seorang suami, karena tolak itu datangnya dari suami, ya, dan sudah dibahas pada ayat sebelumnya. Kalaupun fa'in karihtumuhunna syai'an, ya, jika kalian membenci mendapati hal yang kurang dari istri kalian, maka ada sesuatu yang kalian sukai dari sisi yang lain. Artinya jangan sampai karena satu kekurangan yang ditemukan pada diri mereka membuat kemudian semuanya menjadi buruk. Pasti ada hal yang kalian sukai dari sisi yang lain. Nah, mudah-mudahan melalui ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang sudah lama menikah, ya, semakin kuat lagi, ya, hubungan keluarga kita kepada pasangan kita. Yang baru akan menikah, ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, ya, dalam hal urusan-urusannya. Demikian yang dapat saya bacakan, kita bacakan pada pagi yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya. Nah, tatim berdoa kabar majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.